Recording in progress. Slide-nya udah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita konsep dasar, konsep basic, fundamental, dan evolusi komputer. Dari judul yang di awal mata kuliah kita organisasi dan arsitektur komputer. Ini awal era dulu masih sangat dibedakan, tapi semakin ke sini semakin tipis bedanya. Yang berkaitan dengan komputer organisasi dan komputer arsitektur itu twist, bisa dibolak-balik ya. Semakin lama semakin tipis, semakin nggak kelihatan. Kalau yang berkaitan dengan arsitektur itu tentunya atribut yang berhubungan dengan programmer, terus kemudian yang bisa dieksekusi, ada hubungannya juga dengan instruksi set, mana setiap kita ingin memprogram komputer, tentunya kita harus tahu instruksinya, kemudian tipe mekanisme I/O-nya, kemudian pengalamatan. Sebaliknya, di sisi sebaliknya, komputer organisasi itu berkaitan dengan detail hardware, berkaitan dengan kontrol sinyal, berkaitan dengan interface dan memori yang digunakan. Jadi sepintas kita rasakan saat ini mungkin hampir sama. Pada waktu era dulu di mana komputer itu masih sangat besar, volumenya semakin hari volumenya semakin mengecil, kecepatannya semakin cepat, dan harganya semakin mahal. Nah, ini juga nanti akan ada kaitannya dengan organisasi dan arsitektur. Kalau kita berbicara struktur, akan lebih jelas lagi bahwa struktur di komputer itu mempunyai komponen yang berbeda tapi berhubungan satu dengan yang lainnya. Kalau kita berbicara fungsi, tentunya fungsi dan operasional tiap bagian, tiap komponen itu akan berbeda. Kalau kita melihat fungsi, ada 4 bagian utama ya yang di dalam komputer itu dapat perform atau menampilkan atau punya tugas yang penting. Pertama, pemrosesan data. Jadi data ini karena berkaitan dengan berbagai bentuk inputan, masukan, kemudian diproses, kemudian disimpan di data storage, baik yang singkat maupun yang permanen ya. Singkat itu akan hilang, permanen terus. Kemudian untuk data movement, perpindahan itu di input output dan di komunikasi data. Komunikasi data ini berkaitan dengan device yang lain, baik yang berhubungan maupun remote. Kemudian kontrol berfungsi untuk memanage ya, performanya supaya antara satu fungsi dan fungsi yang lain itu berjalan sesuai dengan. Kalau kita lihat gambar berikut, ya, jadi komputer ada 4 fungsi, kemudian kita zoom di bagian CPU-nya. Ini ada bagian CPU, ada register, ada internal bus, ada lalu, kemudian ada control unit. Di dalam control unit juga
dari bagian yang berbeda-beda juga. Jadi secara struktur ini dapat dipilah-pilah atau dibagi menurut fungsinya. Susunan antara komponen itu secara struktur beda, secara fungsi mungkin bisa sama. Struktur utama dalam komputer tadi kita sudah bahas, ada di dalam komputer ya. CPU ini punya peranan yang sangat penting, kemudian memori, kemudian I/O, untuk koneksi dengan yang lain, ini dengan informasi. CPU ini juga mempunyai komponen utama terdiri dari sendiri, yang dan kemudian register yang di dalam mikronya, kemudian koneksi antar. Teknologi sekarang sudah multi-core, jadi ini juga dibahas di selanjutnya. Ini hanya review dan pendahuluan ya. Enggak semua juga sudah paham, ini hanya review di awal supaya pemahaman kita akan semakin baik dalam mempelajari materi. CPU kita bahas nanti yang ada di perkembangan teknologi prosesor, juga dikenal istilah core, dan juga istilah multi-core prosesor, itu juga akan menjadi salah satu. Seperti pada prosesor, memori juga mempunyai lapisan ya, jadi multiple layer, layarnya berlapis. Antara prosesor dan memori itu di case, di jembatan, sehingga dia punya fungsi untuk enhance atau mempercepat jalannya memori. Jadi dia lebih kecil karena hanya case, tapi lebih cepat daripada main memory. Jadi dia membuat tunnel sendiri antara memori, main memory dan prosesor. Gunakan untuk mempercepat memori akses dengan menempatkan cache dari main memory, sehingga ini sampai sekarang teknologi ini masih digunakan ya. Levelnya macam-macam, ada L1, L2, L3, sehingga ini dapat meningkatkan performa. Ya, pada intinya prosesor itu adalah otak utama dari CPU. Di dalamnya juga terdapat core. Dalam core itu dari ALU dan cache. Untuk core ini dia yang masuk di sini adalah L1, L2 cache, ini yang menjembatani antara prosesor dengan main memory. Kemudian L3 cache-nya ada di prosesor. Jadi L1 dan L2 ini proporsinya lebih kecil daripada L3. Ini yang teknologi sekarang dipakai di prosesor, kalau kita menyebutkan multiprosesor atau sampai core ya, core-nya sekarang bisa sampai yang terakhir quad core. Ini adalah tampilan prosesor quad core yang sekarang masih eksis. Ini tampilan yang ada di card, di mana card ini sekarang sudah punya prosesor sendiri, tidak hanya mengandalkan main prosesor, sudah punya prosesor sendiri pada card. Kalau di Zoom ini masing-masing prosesor ada core yang kecil-kecil, masing-masing ukuran yang sama, kemudian dia melalui
precase, ini memori yang menjembatani, dia akan menjembatani antara core yang satu dengan core yang lain, sehingga dirasakan kecepatannya meningkat. Ya, ini gambar yang mirip ya, untuk menjelaskan bagan dari layout core dari prosesor. Baik, jadi tadi sudah dibahas struktur dan fungsi dari komputer. Secara umum struktur itu adalah komponen di dalam komputer yang berhubungan, saling berhubungan, interrelated. Kemudian fungsi adalah operasi yang dilakukan masing-masing komponen, jadi secara individu, yang merupakan bagian dari struktur. Ya, jadi kita kalau membahas struktur dan fungsi saling berhubungan ya. Oke, sampai dengan 2 subbab ini, sampai di sini apakah ada yang ditambahkan? Gambar dan suaranya diterima dengan jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Di kolom chat saya sampaikan link di Jamboard kalau ada yang ingin ditanyakan secara anonim ya. Mungkin kalau bertanya langsung dan menulis di sana, nama Anda bisa bertanya ya. Tentunya yang ada kaitannya dengan pertemuan ini ya. Yang berikutnya yaitu sejarah komputer. Ini hanya sekilas saja. Saya pikir Anda sudah paham ya, ini hanya pas dari teknologi sejak adanya tabung yang pertama, dan tabung ini dimanfaatkan untuk menjadi transistor, terus mulai dikenal generasi kedua adanya ALU dan unit yang memudahkan dalam tukar data sampai dengan adanya IC. Artinya IC ini jadi kebijakan di mana volume dan ukurannya semakin kecil. Ya, karena IC ini punya kelebihan, dia secara volume bisa menggantikan transistor bermacam-macam komputer ke dalam satu IC, makanya secara biaya dan secara volume ini akan lebih cepat, lebih hemat, dan ringkas karena komputer akan mempunyai volume yang lebih kecil. Sesuai hukum Moore, Gordon Moore ini adalah co-founder dari chip Intel itu sendiri. Dia menyatakan bahwa
jumlah sirkuit atau jumlah transistor yang dapat dipindahkan ke single chip, ke single IC itu akan bertambah banyak setiap tahun. Makanya kecepatan prosesor gitu akan bertambah, bandingan volumenya dia akan menampung sirkuit lebih banyak. Kemudian dia akan menghasilkan interkoneksi chip yang lebih sedikit. Dengan semakin banyaknya prosesor yang sekarang ada, ini tentunya tren ini menjadi salah satu tujuannya. Tambahnya kecepatan, kemudian instruksi yang identik dengan prosesor yang lain, kemudian operating system yang dapat di interoperability juga semakin tinggi karena semakin banyak operating system yang bisa bekerja sama, jumlah I/O port juga semakin bertambah. Tapi di sisi lain dia juga mempunyai efek atau akibat di mana kebutuhan kapasitas memori akan meningkat, kemudian biaya juga akan bertambah. Kemajuan mikroprosesor ini didukung juga dengan teknologi IC yang tadinya dia dari transistor menjadi IC yang teknologinya sederhana dari VLSI, LSI, kemudian sehingga pada saat ini kita sudah mencapai teknologi OLSI. Walaupun mungkin terasa lambat, prosesor masih akan terus berkembang, di mana suatu saat nanti akan stuck. Saat itulah yang bisa mempercepat hanya teknologi software, karena teknologi hardware-nya sudah stuck, sudah berhenti. Tapi kita belum sampai di masa itu. Jadi masih ada harapan, walaupun tidak terlalu signifikan, ordernya mungkin 1, ya, berarti 0,1 MHz itu akan bertambah. Untuk prosesor mungkin akan terasa lambat, tapi untuk memori masih ada ini ya, masih ada perkembangan ya. Di memori yang ada sekarang juga teknologinya itu semakin membantu dalam kita beraktivitas menggunakan komputer ya, baik yang itu dipasang di laptop, di HP maupun di device-device yang membutuhkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita melanjutkan materi, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, karena sudah jalan 30 menit, kita akan break 5 menit. Silakan manfaatkan. Kita akan break 5 menit sebelum kita lanjutkan materi.
Baik, kita lanjutkan. Di dalam Jamboard sudah saya bagi ke dalam 10 frame, di mana nanti masing-masing akan dikerjakan secara kelompok. Nanti akan dibagi ke dalam breakout room menjadi 10 kelompok. Dalam kelompok ini kalian bertugas untuk membahas 5 device yang saat ini paling berpengaruh. 5 alat yang saat ini paling berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita prediksi apakah 5 ini masih kira-kira masih menjadi hal yang penting. Jadi kita memprediksi 5 device yang dalam periode 10 tahun walaupun itu tergantikan. Kalaupun tidak, berarti yang saat ini 5, yang 10 tahun ke depan atau 1 dekade itu bakal menggantikan. Jadi Anda diminta untuk menyebutkan 10 device ya. 5 saat ini dan yang 1 dekade ke depan itu menggantikan. Baik, silahkan nanti dikerjakan secara kelompok. Ini akan saya bagi ke dalam breakout room. Nanti menyesuaikan dengan kelompok masing-masing, lalu diberi identitas kelompok ya, nomor ya. Minimal nomor, mau dikasih nama boleh. Jadi silahkan join ke dalam breakout room. Ya, silahkan.
Kalau dari saya sendiri, Pak, mungkin yang tergantikan itu dari TV ya, Pak, karena sekarang kan udah ada smart, jadi orang-orang lebih jarang nonton televisi lagi karena itu kan gimana ya, ukurannya lebih besar, terus nggak bisa dibawa kemana-mana, jadi itu kemungkinan bisa dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun TV bakal tergantikan atau bisa lebih berkembang lagi jadi lebih fleksibel. Tapi lebih ke ini sih Pak, karena sudah ada smartphone dan fungsi di televisi itu semua udah ada di smartphone gitu. Oke. Yang sekarang masih ada laptop, komputer. Ya, oke. Sekarang saya pengen dari Izin kelompok. menambahkan, Oh iya, dari boleh Pak, dari kelompok 10. kelompok 10, oke. Silakan. Tadi sebentar. Perkenalkan, nama saya Aaron. Jadi smartphone ini bisa dikatakan gabungan dari 4 device pertama ini Pak, seperti smartphone tentu di sini juga, terus laptop atau PC personal computer. Jadi PC itu belum tentu yang besar itu. Jadi selama ada CPU dan selama ada user, ya namanya PC. Terus router WiFi, sekarang juga ada mobile hotspot dari smartphone ini. Scanner, nah kalau ini khusus Pak. Jadi scanner itu ya smartphone baru bisa scanner sekarang, pakai cam scan atau sejenisnya. Namun printer ya belum ada sih Pak, tapi saya yakin mungkin nanti ada printer yang muat segenggam gitu, tinggal dikantongi gitu, tinggal pakai kertas kecil dimasukin cet gitu, mungkin bisa Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Yo, terima kasih ya. Ini Kak Aron tadi kelompok. Dari kelompok 1 silakan. Perwakilan salah satu. Bola, kelompok 1. Halo Pak. Ya, dari kelompok 1 Kak. Iya Pak. Ya, silakan ini disampaikan ini hasil musyawarahnya ini. Untuk dari kami setelah berdiskusi ada 5 perangkat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari saat ini Pak. Yang pertama itu ada smartphone. Soalnya kalau sekarang itu bangun tidur aja udah pegang smartphone gitu Pak. Terus yang kedua itu ada PC sama PC atau laptop gitu Pak. Soalnya kalau sekarang itu pekerjaan sering memakai PC atau laptop gitu Pak. Selanjutnya itu ada kamera. Kamera itu sekarang kan udah lebih maju untuk kreatif digitalnya Pak, dan mereka itu biasanya butuh kamera juga Pak, sering pakai kamera gitu. Terus yang selanjutnya ada printer. Printer itu sekarang pasti juga sering buat nyetak suatu dokumen gitu Pak, biar lebih rapi gitu. Terus yang terakhir itu ada WiFi Pak. Buat perangkat yang akan menggantikan dalam 10 tahun ke depan itu, dari kami untuk smartphone itu ada smartwatch gitu Pak. Dan kemungkinan sepatunya itu bisa digabung juga dengan hologram gitu Pak. Terus yang kedua itu ada VR. VR itu bisa menggantikan PC, soalnya kalau VR itu bisa melihat lebih nyata gitu Pak. Terus yang selanjutnya itu ada AR Pak, buat menggantikan kamera. Terus WiFi untuk WiFi. Untuk printer itu dari kami belum terpikir dalam 10 tahun ke depan itu bisa digantikan Pak. Di 5 ya, udah itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi secara umum
device yang atau perangkat keras yang sekarang ada itu sudah mengerucut sebetulnya. Kebutuhan kita semakin itu aja. Bisa dibayangkan alat atau device atau perangkat keras yang kita sebutkan tadi kita nggak memakai, kita nggak ketemu, kita nggak megang dalam waktu 1 jam. Nah itu yang mana yang paling terasa kira-kira? 1 jam tanpa menggunakan perangkat keras yang kakak sebutkan tadi yang paling terasa yang mana? Kita pergi ke suatu tempat tapi tanpa membawa perangkat keras itu, tanpa membawa device itu. Satu alat aja, satu perangkat aja. Kira-kira yang mana yang paling ngaruh? Ada yang mau komen? Silakan langsung nyalakan. Handphone mungkin, Pak. Jelas ya. Rasa bingung mungkin ya. Jadi apa? Ini apa? Mati gaya ya. Terus yang kira-kira sekarang udah jarang dipakai, kira-kira perangkat keras yang sekarang ada tapi sudah semakin berkurang apa? Apa tadi ada yang disebutkan? Ya ini ada yang saya sebutkan ya, printer, PC, kamera. Adakah sekarang yang masih nenteng-nenteng kamera? Lama-lama akan geser semua ya. Jadi ini teknologi ini tentunya juga dorong dan perkembangan perangkat keras ya. Saya juga nggak yakin teman-teman semua yang hadir sore ini masih sempat nonton TV. Ada nggak yang masih sering nonton TV, nonton berita, nonton kalau sinetron nggak tahu saya ya. Sinetron itu di ada nggak ya? Di TV aja yang dominan. TV ini kan semakin berkurang. Berita pun sekarang kita bisa mendengarkan atau melihat bukan hanya di TV, pun kita udah bisa melihat kita ya, bisa melihat di banyak perubahan ya. Kita akan kaitkan nanti dengan materi yang berikutnya yang ada kaitannya dengan sebelum kita lanjut ke materi, kita akan karena nanti absennya akan saya absen manual, silahkan on cam. Saya akan dokumentasikan saya screenshot ya. Saya screenshot. Ini kayaknya kali pertama ya. Konsentrasi ini dengan jumlah yang banyak. Saya mungkin masih banyak yang belum hafal. Kalau ya semester lalu sudah pernah ikut saya, mungkin saya hafal. Tapi sebagian besar saya nggak kenal. Kalau yang artis-artis kayak Aloysius, ini kan saya hafal, ini Aaron, ini saya hafal, ini Noval, saya hafal. Yang ada nggak yang baru pertama kali di semester ini ngambil mata kuliah konsentrasi? Ada, silahkan. Mic-nya langsung dinyalakan. Yang pertama kali ngambil mata kuliah konsentrasi baru semester ini. Kalau pas kayak gini ya, bisa bersembunyi nggak ketahuan ini, saya harus jeli.
Mana yang saya belum? Ya. Pas. Apa? Wah, banyak. Sampling aja ya dari absen. Kade ada kade? Hadir, Pak. Saya, Pak. Oh ini. Dia ada di mana, Bli? Di Bali, Pak. Balinya mana? Gianyar. Di Gianyarnya kah? Gimana, Pak? Maksudnya nih di kota Gianyarnya kah? Iya. Belum pernah ke kampus sama sekali, Bli? Kemarin cuma waktu semester awal aja sih, Pak. Sama semester kemarin, semester 4 sempat ke sana. Ngapain? Ya, bosan di rumah aja sih. Orang tuh ya seluruh Indonesia mau ke Bali, Bli. Kamu malah bosan. Nggak ada apa-apa, Pak, di sini, Pak. Kamu dari kota Denpasar berapa jauh itu? Kalau Gianyar tuh ya. Bawah ya Gianyar tuh ya. Selatan ya? Sejam lebih dikit lah. Ke arah selatan ya? Denpasar Iya. ke selatan. Bawah kan ya? Iya. Pura yang besar sana apa, Bli? Pura Besakih. Sana tuh cuman malam-malam isinya cuman monyet ya. Nggak lihat apa-apa ya. Pas hari besar jadi orang ya. Ke sana, Pak. Oke. Ini Bli, kan ini mau foto nih. Nah, dikasih contoh ya, gaya foto. Nanti yang lain harus ngikutin. Nah, jadi saya screenshot. Pakai gaya Bli sendiri. Ini aja, Pak. Apa itu nggak kelihatan di kamera? Oh, jempol, macam jempol. Gaya lain apa, Bli? Yang khas Bali itu nah. Gini, Pak. Gini, Pak. Nah, ini aku suka. Aku suka. Maksud aku gitu, Bli. Kasih Bli agak mundur sedikit supaya yang lain kelihatan. Kalau terlalu dekat tak tampak. Nah, gitu Bli. Ya, yang lain ngikutin ya. Bli kasih aba-aba karena ini ada 2 frame. Jadi nanti 2 kali dihitung ya, Bli. Siap, Pak. Ya, silakan dihitung, saya udah siap. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Saya paste dulu nih. Pastanya paling gede. Teman. Ini kita untuk yang kedua. Nah, kamu udah B, sekarang yang kedua B. 1, 2, 3. Nah, ini khas Bali nih, di Jawa nggak ada orang gini. Jadi kapan ke Semarang? Ada rencana kapan? Menjelang UTS sih paling, Pak. Cocok. Buat yang mau ke Semarang ini ya, konfirmasi ke saya ya. Jadi kalau pas datang ke Semarang nanti yang Semarang dan sekitarnya kita
kopi darat ini. Saya nih teman-teman yang Semarang nih nggak pernah lihat temennya juga nih, beli kan jauh-jauh dari Bali. Kabari ya beli ya, kalau di Semarang nanti kita jadikan temuan. Tapi di luar kampus ya, kalau di dalam kampus boleh ya. Bukan kuliah Iya, tapi Pak. terima kasih belinya. Xma di Sukses semua, Pak. orang Jawa, tapi sama orang Bali kan kita harus tahu adanya ya, bukan cuma aja ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Kalau lihat dari fotonya barusan dengan posenya dari adik ini ceria ya jam segini. Padahal ini jam ngantuk loh ini. Jadi saya harus waspada. Anda pun harus waspada. Pilihannya dua. Kalau kalian nggak ngantuk, saya ngantuk. Jadi resiko kita sama ya. Kalau nggak Anda yang ngantuk, saya yang ngantuk. Oke, kita masuk ke subtema pokok bahasan keempat, Evolution Intel Arsitektur. Kenapa dibahas Intel? Bukan karena endorse ya, bukan karena iklan, tapi memang karena teknologi ini yang leading. Leading itu sampai sekarang dia masih memimpin pasar. Ya, saingannya ARM, cuman nggak terlalu signifikan. Jadi prosesor yang paling berpengaruh itu ada dua sampai dengan saat ini, yaitu keluarganya Intel x86 ya, dari mulai Pentium 1, 2, 3, 4, kemudian Pentium X generasi berikutnya. Kemudian di sisi yang lain kompetitornya yaitu ARM ya, yang mempunyai teknologi yang berbeda sehingga ini mempunyai kelebihan kekurangan masing-masing. Teknologi Intel ini yang digunakan adalah Complex Instruction Set Computer atau CISC, sedangkan alternatifnya atau kompetitornya menggunakan RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Masing-masing mempunyai keunggulan kelebihan, nggak akan bahas, tapi kita fokus di Intelnya sebagai salah satu. Ini adalah highlight evolusi perkembangan Intel dari mulai Pentium 1 ya, dengan kode 8080, 8086. Ini mungkin kalau kalian kakak yang sudah vakum, itu yang dipakai Pentium 1. Bahkan teknologinya mungkin masih di bawah 8086 ya. Menurut saya mungkin saya 8080 karena masih 8 bit data sehingga digunakan untuk itu masih mudah. Perkembangan berikutnya 8086 ini dianggap Pentium awal, Pentium 1 begitu. Dan kodenya berubah menjadi 80286. Jadi ini dianggap kode Pentium 2. Sehingga dia bisa menggunakan 16 MB memori bandingkan pada waktu awal hanya 1 MB. Perkembangan berikutnya 386, 486 sampai dengan sekarang ini masih eksis, jadi Intel bisa dikatakan market share-nya lebih dominan dibandingkan produsen prosesor yang lain. Ini adalah highlight evolusi
produk lain Intel dari mulai Pentium, Pentium Pro, Pentium 2, 3, 4, ini mulai Pentium 4 atau Pentium ya, declare-nya mulai Pentium 4 ini mulai terkenal dengan dukungan atau support terhadap multimedia, karena sekira tahun 98, 99 itu multimedia mulai terkenal, ditandai dengan adanya lagu yang dikonvert menjadi berkas MP3. Disitulah mulai era multimedia muncul, makanya Pentium mendukung produk lainnya dengan Pentium 4. Kemudian sampai dengan sekarang prosesor ini berkembang teknologinya sehingga core-nya yang di enhance atau yang didorong, sehingga dia bisa menghandle arsitektur sampai dengan 64 bit per core. Yang berikutnya Embed. Embed ini prosesor yang dimasukkan ke dalam device. Mempunyai microcontroller, sehingga alat ini sekarang yang kita kenal sebagai smart device. Ya, sekarang sudah mulai banyak kita ada di pasaran. Contohnya untuk mendukung smart home, itu ada smart lamp, jadi lampunya bisa diatur. Kemudian saklar ini bisa menggantikan kartu yang ada di hotel, itu biasanya kita masuk harus entry pakai kartunya itu sebenarnya bukan hanya plastik tapi ada. Kemudian banyak sekali ya kipas angin ada yang sudah pakai, kemudian kulkas juga sudah pakai. Dan kemarin produk saya lihat itu purifier AC ya untuk penjernih ruangan, itu sudah yang banyak ya. Terus kemudian dulu kalau teknologi CCTV yang ada di kantor itu harus satu decoder, kemudian ada kameranya 4, 16, 32 seperti itu. Sekarang satu single kamera aja sudah ada yang bisa kita langsung pantau. Ini akan membuat alat-alat yang ada di sekitar kita itu semakin canggih. Teknologi yang paling ultimate, yang paling mutakhir yaitu mobil. Mobil ini sekarang juga sudah dilengkapi dengan interkoneksi dengan internet, kemudian dengan kamera, sehingga dia bisa menentukan jarak aman antara mobil satu dengan mobil lain. Begitu juga mobil ini sekarang bisa tanpa driver ya. Walaupun udah diuji cobakan, tapi masih banyak yang takut, rasa ngeri ya, lebih nyaman yang ada supirnya. Di mobil ini sudah dibeli beberapa orang yang berkantong tebal seperti artis gitu, di Indonesia sudah ada. Cuman mungkin ya masih perlu regulasi lagi. Jadi penumpangnya tidur, dia tahu-tahu sampai di tempat lah itu. Yang lain ikut-ikutan ya, nggak ada bukan mobil Tesla tapi di mobil. Nah ini mungkin perlu regulasi. Yang berikutnya cloud computing. Cloud computing ini seolah-olah kita berada di dunia yang bahkan kalau dulu orang masih nenteng-nenteng flash disk, masih nenteng-nenteng hard disk eksternal, sekarang karena udah ada cloud ini semakin nggak nampak. Di mana-mana ada tempat atau drive yang bisa kita simpan. Jadi lebih ekonomis, lebih
secara tempat dia tidak memakan tempat terlalu banyak, jadi memudahkan para profesional untuk bekerja di mana-mana. Sebagai contoh sekarang banyak kantor yang tidak ada kantor yang resmi ya. Jadi dia bisa employee-nya atau karyawannya itu bisa bekerja di tempat yang bebas, sehingga akan mendorong teknologi ini untuk semakin membuat orang nyaman bekerja dimanapun. Terlebih pada saat ini di masa pandemi ini adalah suatu dorongan yang sangat kuat bagi industri perangkat keras dan perangkat lunak untuk memudahkan orang bekerja di mana-mana. Karena semakin terasa bahwa dengan adanya pandemi ini, tempat itu tidak mempunyai peran yang signifikan. Jadi dimanapun kita yang penting online. Nah, teknologi ini sangat mendorong perubahan di mana tadinya kita itu arsitektur IT itu serba harus perangkat keras, ya, dukungan yang lebih utamanya perangkat keras, contohnya dari mulai storage, panan, hard disk, ya, server, database, sampai dengan aplikasi, itu lama-lama nanti geser di mana dia pergeseran ini menyebabkan orang lebih nyaman bekerja dimanapun. Jadi yang menjadi dorongan atau menjadi teknologi driver pendorong itu bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga platform dan softwarenya. Nah, teknologi ini dikenal dengan alternatif IT arsitektur atau arsitektur alternatif untuk IT. Tentunya orang berpikiran bahwa IT itu harus infrastruktur yang kelihatan mata, yang harus ada barangnya, lama-kelamaan nanti sudah bergeser. Bukan hanya alatnya, tapi juga softwarenya. Jadi pergeseran ini membuat sesuatu hal yang kompleks menjadi lebih simpel, lebih murah, ukurannya lebih kecil, scalable, lebih terukur, kemudian lebih nyaman. Walaupun ada kelebihan, kekurangannya ada, tidak bisa dikelola atau manage secara perseorangan. Kalau yang tadinya infrastruktur kita yang ada itu bisa kita adjust, otak-atik sendiri, lama-kelamaan nanti yang otak-atik hanya cloud service provider. Kalau sekarang kita masih berlangganan untuk internet service provider, lama-kelamaan nanti akan cloud service provider, di mana setiap device itu tidak membutuhkan ruang penyimpanan, karena semuanya disimpan di cloud. Nah, teknologi ini satu dekade ini sebetulnya sudah mulai banyak. Contohnya saya lihat kemarin ada kulkas, ya, lemari pendingin yang sudah ada teknologi layarnya, ada YouTube-nya, ada internetnya, sehingga lama-kelamaan semua device yang tadi kakak bahas itu lama-kelamaan nanti semuanya akan mempunyai kamera, mempunyai alat penyimpanan, mempunyai koneksi. Jadi kalau sekarang mungkin yang dipunya selain HP itu mungkin kamera, yang kamera adanya, yang lain apa sekarang? Printer gitu ya, printer wireless. Nanti lama-kelamaan semua masuk. Contohnya TV. Ini kan sekarang sudah koneksi ke internet. Kulkas, terus nanti lama-kelamaan semua yang kita pakai, ya, tangan, kacamata, terus kemudian helm. Saya kemarin udah lihat helm, karena dia akan menentukan jaraknya juga kemana dia mau kiri, mau kanan gitu.
Di helm itu nanti yang dia lihat kalau naik sepeda dia yang penunjuk arahnya karena ada GPS-nya itu. Tahu-tahu belok kiri kayak kita naik bajai. Kalau yang ini ada orang Jakarta bajai itu kan pengemudinya sendiri juga nggak tahu dia beloknya kapan kan. Di saking cepatnya dia nggak tahu kalau bajai itu harus belok. Nah itu juga helm itu juga sudah ada alatnya. Baik, itu materi yang kita bahas. Ada 6 subbab secara ringkas tadi sudah saya sampaikan. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, mungkin kalau sambil menunggu, kalau ada pertanyaan silahkan, saya akan melengkapi absen saya. Dan silahkan nanti kalau saya panggil ini ya, nyalakan mic. Naufal Wijaya ada? Naufal Wijaya ada? Hadir Pak, ada. Saya pakai 2 device Pak. Pantesan tak kira ada pemain Chelsea masuk ya. Cari-cari mana orangnya. Oke. Hendrik ada ya? Hadir, Pak. Kelihatan wajahnya. Muhammad Rafi ada? Muhammad Rafi Syaifullah Pak, iya Pak, saya Pak. Iya Pak, jadi di sini di semacam kos gitu Pak. Jadi kalau ada berisik suara-suara aneh gitu Pak, mohon diabaikan saja ya Pak. Suara aneh kan suara kamu sendiri. Iya. Area ini kelas harus lihat di Arif Fajar mana ya? Hadir, Pak. Ya, oke. Ini kayaknya efek dari wall background-nya itu bagus ya. Jadi kalian juga boleh background-nya maksudnya. Dan Tama Wahab ada. Rian Tama Wahab. Hadir, Pak. Saya Grian Tama Wahab. Kamu kok pakai masker di mana, Kak? Hah? Saya nggak pakai masker, Pak. Yang ini. Sorry. Oh. Mata saya udah jelas. India Perdana. Media Perdana. Halo. Ya, Perdana. Aktif. Aktif yang mana ya? Saya Pak. Aktif media Pak.
Oke. Siapa ya? Ahmad Faiz Fatih. Hadir, Pak. Fatih. Kau udah pernah ikut kuliah saya kan? Udah, Pak. Udah. Hanif Muhammad Irsyad. Hadir, Pak. Oh ini. Rifki Novandi. Rifki Novandi. Rifki Novandi ada? Ada kayaknya. Rifki Novandi. Novandi nggak ada ya. Damar Amarsa Aji Putra. Hadir, Pak. Pertemuan selanjutnya kalian pakai nama panggilan aja ya, di rename ya. Lebih mudah. Bisa dulu. Lihat. Simanjuntak ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Panggilannya siapa kau? Ananda, Pak. Anda. Ananda. Iya, Pak. Ikut kelas saya ini. Ini belum pernah. Gimana, Pak? Baru ikut kelas saya pertama kali ini. Bukan, Pak. Yang pertama kali waktu variabel kompleks. Ada di mana nih, tinggal di mana? Di Sumatera Utara, Pak, di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Dari Medan berapa lama itu? Sekarang karena udah ada tol, kurang lebih paling lama 3 jam gitu, Pak. Tol aja 3 jam. Pematang Siantar ini kalau nggak lewat tol berapa jam? 4-5 mungkin, Pak. Ini tol yang diresmiin Jokowi kemarin itu. Iya, Pak. Kan kalau kemarin 2019 saya dari Medan ke Toba kan lewat tol mentok itu di tol mana ya? Hanya kelapa sawitnya itu kan lewat jalan darat biasa itu. Itu sekarang Iya. terus lagi. Iya, Pak. Terus lagi sedikit. Sedikit. Orang yang Sumatera di Jawa jauh banget itu. Kalau dari Medan ke Toba berapa lama? Mungkin 5 jaman, Pak, kalau udah ada tol. Tapi tol yang baru yang mau diresmiin belum tahu sih, Pak, belum beroperasi. Oh, belum beroperasi. Iya, Pak. Ya, nanti Medan udah lewat tol terus. Iya, Pak. Terima kasih ya. Siapa lagi ya? Muhammad Fahri Asfar. Muhammad Fahri Asfar. Muhammad Fahri Asfar. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Febrian Ardi Pangestu. Oke. Gifar Rahman. Gifar Rahman. Hadir, Pak.
Raihan Karistiandi. Hadir, Pak. Raihan. Kakak mau pakai masker ada di mana? Lagi di kantornya ayah, Pak. Di mana? Kota mana? Di Sidoarjo, Pak. Di Sidoarjo. Iya. Kakak tinggalnya di mana? Di Sidoarjo juga. Di Sidoarjo juga. Tapi buat di kantor. Kok nggak di rumah kenapa? Di rumah kenapa? Wifi-nya jelek, Pak. Maaf ya. Ya, kalau yang wajahnya saya baru kali lihat memang Safa Aulia Adha ada. Hadir, Pak. Baru pertama kali Kak ikut tugas saya. Kalau yang untuk konsentrasi ya, Pak. Oke. Jadi baru semester ini mengambil mata kuliah konsentrasi? Enggak, sebelumnya udah. Oh, semester lalu sudah? Kakak tinggal di mana? Di Padang, Pak, Sumatera Barat. Ngambilnya konsentrasi ini kenapa Kak? Emang tertariknya dari awal di TI, Pak. Ini Uni di Padangnya ini, di kota Padangnya kah? Iya, di kotanya. Kan ada satu lagi nih, udah yang di Padang siapa ya? Kan ada kan? Mana nih orang Padang satu lagi nih. Saya biasanya manggil udah namanya siapa sih? Ini ada orang Padang juga di sini. Wajar. Oke, buat yang pertama kali kasih sudah dong ya tetap selamat ya. Ya harus tetap semangat. Semuanya berubah, teknologi juga berubah, bahkan pandemi ini juga berubah. Jadi ini saya sampaikan bahwa pandemi ini masih lama, walaupun secara teori dan praktek di kampus itu dosen dan karyawan sudah divaksin semuanya. Sampai saat ini pimpinan belum berani mengizinkan kalian masuk. Karena pertimbangannya salah satunya mahasiswa belum semuanya vaksin. Saya harapkan dalam satu semester ini kalau teman-teman di daerah masing-masing atau ada biasanya banyak program vaksin luar lingkungan itu ada, silahkan ikuti supaya semakin cepat herd immunity tercapai, semakin banyak yang vaksin, kita akan semakin cepat untuk bisa menyesuaikan lebih baik vaksin, walaupun vaksin tiap jenis vaksin. Yang sekarang ini kayaknya dapatnya Moderna. Jumlah penderita pandemi di Indonesia itu banyak sama dengan Amerika. Cuman jumlah kematiannya di sana lebih sedikit karena di Amerika nggak pakai Sinovac, pakainya Moderna. Yang pernah untuk yang pernah mendapatkan vaksin Moderna ini katanya dia efeknya lebih berat ya. Jadi serasa kayak orang, dan kalau yang Sinovac efeknya ringan, tapi justru itu efeknya yang lebih baik untuk di Indonesia
sehingga untuk yang nakes di vaksin ulang. Semoga harapan saya semoga kita semester depan sudah bisa bertemu, bisa kuliah langsung, sehingga proses belajar mengajar akan lebih baik hasilnya. Karena selama ini saya merasakan kuliah online itu banyak sampaikan maupun pesan. Baik, mata kuliah ini 3 SKS, tapi tidak semua waktunya saya gunakan materi. Itu ada satu yang bisa diselesaikan secara kelompok, jadi nanti tolong diingat kelompok-kelompok yang tadi ada tugas kelompok yang harus diselesaikan secara kelompok. Jadi salah satu tema bahasan kita hari ini adalah kemajuan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satu yang mendorong cepat adalah adanya cloud computing. Nah, tugas kalian dalam satu kelompok itu membuat konten video maksimal 3 menit. Yang temanya mengusung kemajuan teknologi yang didorong adanya cloud computing. Jadi tidak perlu perkenalan, tidak perlu pendahuluan, langsung ke materi, tidak perlu, boleh menampilkan yang berbicara, tapi cukup suara dan slide saja sudah cukup. Jadi tidak perlu orangnya dengan pembicaranya, naratornya dengan slide-nya tidak perlu. Yang penting ada slide dan suara. Ya, jadi tugas ini dikumpulkan sebelum materi kuliah minggu depan ya, sebelum minggu depan nanti salah satu anggota saja, yang lain disesikan. Tema besarnya cloud computing yang mendorong kemajuan IT saat ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saya, bisa lewat langsung. Nah, kalau langsung. Sampai dengan ini ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah ke laut memancing ikan bersama kawan. Sekian ilmu yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah memperhatikan. Terima kasih, Pak. 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 Pak. Terima kasih, Jadi Pak. Suksma Dwi. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, mohon maaf, tadi saya belum di absen, Pak. Sudah saya absenkan, Kak. Baik, terima kasih banyak, Pak.